Ini pembimbingan. Ini pembimbingan yang keberapa, Pak Aswin? Yang pertama, Bu, yang pertama. Oh, pertama. Ini angkatan 32. Angkatan berapa? 32? Angkatan ya 103, Bu. 103. Iya. Oke. Banyak. Soalnya di Bangkok saya ada 3 pembimbingan di Bangkok saya. Iya. Sebetulnya handle untuk kelompok 4 ini Bu Nova, cuman kita tukaran kemarin hari Kamis. Karena saya ada kegiatan BPKD, jadi Bu Nova yang handle. Saya hari ini. Saya sebetulnya di kelompok 2, Bu. Cuman iya. Oke, tidak apa-apa, Pak Aswin. Jadi kita akan bimbingan selama 1,5 jam ya, atau 2 jam pelajaran. Ya. Langsung saja, Bu. Ya. Oke, Pak Aswin. Saya ambil alih saja ya, Pak ya, biar cepat. Iya. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat sore, Bu. Senang sekali bisa bertemu kembali ya. Kita walaupun ini pernah ketemu di kelompok agenda berapa kita kemarin? 2 ya? Di coaching materi. Coaching materi. Pembimbingan. Pembimbingan. Berarti ini pembimbingan yang kedua sudah ya? Iya. Jadi pembimbingan yang kedua. Oke. Baik teman-teman sekalian, waktu pembimbingan pertama kan kita sudah mengkonfirmasi ke mentor ya. Nah, jadi kalau sekarang kita penguatan saja apa yang sudah dibuat oleh teman-teman ya. Saya akan langsung presentasikan saja, misalnya dimulai dari Budian, apa yang sudah gagasannya ya, mulai dari identifikasi masalahnya, kemudian gagasannya, dan yang sudah disepakati oleh mentor ya. Nanti setelah itu saya berikan masukan per peserta ya, biar cepat karena waktunya hanya 1,5 jam. Ibu Dian langsung saja, silakan. Dalam bentuk Word saja, jangan, nggak usah PowerPoint, Word-nya saja. Oke, silakan. Iya, baik Bu, izin share screen Bu. Oke, silakan. Yang berbau serta apakah sudah muncul? Oh iya, oke. Tapi belum kelihatan. Oh iya, oke, sudah. Sudah. Oke, sudah. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini kemarin baru selesai coaching 2 hari lalu, komunikasi sama mentor. Jadi baru fix judul dari mentor. Kemarin kan saya mengajukan untuk penanganan obat yang mendekati waktu kadaluarsa. Ternyata setelah diskusi sama mentor, lebih diarahkan ke isu penerapan pengisian kartu stok perbekalan farmasi secara akurat dan tertib di unit pelayanan dan gudang farmasi Rumah Sakit Pratama Bila Banggai, Buku Selatan. Untuk latar belakang, untuk analisis isu dan yang saya baru sampai yang di sini Bu, yang USG sama PKL. Oke, kemudian saya langsung potong dulu ya, optimalisasi penerapan pengisian kartu stok pembekalan farmasi secara akurat dan tertib. Nah, ini kita mau lihat cara optimalisasinya seperti apa, melalui apa, dengan cara apa? Kalau dari yang saya ini Bu sama mentor tadi, kan selama ini untuk pengisian kartu stok itu tidak tidak disiplin sebenarnya, sehingga pendataan perbekalan farmasi itu tidak akurat. Jadi data-data yang di kartu stok itu tidak valid karena itu setiap hari. Karena setiap hari pasti ada pendistribusian perbekalan baik melalui resep ataupun ada perbekalan yang masuk. Nah, ini yang saya maksud Pak Ibu Dian, pengisian kartu stok. Ada kan kalau misalnya kita berbicara aktualisasi, ada kesenjangannya. Ya kan, kesenjangannya kan tadi bahwa mereka tidak disiplin mengisi kartu stok. Supaya mereka disiplin menggunakan apa? Kalau selama ini kan bisa diisi, apa istimewanya hanya diisi? Oh iya, Bu, melakukan Nah, kalau misalnya begini, kalau kita mengisi kartu stok pembekalan, kita misalnya buat semacam aplikasi sederhana melalui checklist kah? Ataukah kita membuat timetable setelah kita isi kartu stok, atau kita buat apa, ataukah kita buat panduan pengisian. Nah, itu namanya optimalisasi. Nah, jadi ini tidak tertib karena kenapa?
Setelah ditelusuri karena begini Bu, tidak ada SOP yang mengatur satu nanti cara untuk mengoptimalkan kita buat SOP untuk pengisian kartu. Ya, oke. Kalau membuat SOP itu kan adalah alatnya untuk mereka tertib. Nah, sekarang bagaimana supaya ini optimal? Maka kita harus melakukan edukasi. Dan seperti itu kita harus melakukan edukasi terhadap pengisian kartu stok ini supaya mereka bisa akurat dan tertib. Ya kan begitu Bu Dian ya. Nah, jadi kalau menurut saya ini adalah edukasi. Nah, ataukah ini adalah advokasi, ya, pendampingan terhadap cara pengisiannya. Nah, bisa saja kita melakukan misalnya optimalisasi penerapan pengisian atau optimalisasi penerapan SOP pengisian kartu stok pembekalan farmasi secara akurat dan tertib melalui edukasi. Ya, atau melalui advokasi atau berbasis advokasi. Nah, jadi advokasinya juga bisa berbasis advokasi online. Nah, jadi nanti kita buatkan dia panduan-panduan itu dalam bentuk kayak e-book aja begitu, kayak PDF saja, atau kita buat dia semacam tutorial pengisian kartu stok. Kan begitu ya Bu, harus ada adding values-nya, ya kan? Harus ada adding values dari apa yang kita mau buat. Nah, jadi misalnya optimalisasi penerapan SOP pengisian stok pembekalan farmasi, jadi secara akurat dan tertibnya nggak usah, itu jadi masalah saja nanti. Nah, jadi begini, optimalisasi penerapan SOP pengisian kartu stok pembekalan farmasi melalui edukasi elektronik. Ya, melalui edukasi elektronik. Nah, itu berarti nanti dalam bentuk e-book saja Bu ya? Ya, dia bisa e-book, dia bisa juga video tutorial. Dia ada bisa dua outputnya, e-booknya dalam bentuk buku saku kayak kita bikin PDF saja. Buku pedoman begitu Bu PDF ya. Nah, kemudian nanti salah satunya juga adalah e-booknya. Tutorial pakai video. Nanti kemudian bikin saja sendiri melalui Viva Video kah, atau melalui video maker yang populer ya. Seperti itu. Nah, jadi harus bagaimana cara mengoptimalkannya. Jadi kalau judul itu harus sudah jelas tujuannya, harus terukur, harus jelas. Jadi ketika sudah begini judulnya, Ibu Dian sudah tahu bahwa oh ini nanti caranya saya mengoptimalkan. Karena kan ditanya bagaimana cara mengoptimalkan. Ya, jadi kita sudah harus siapkan itu, jadikan solusi dan sudah tergambar di judulnya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi optimalisasi penerapan SOP pengisian kartu stok pembekalan farmasi secara akurat itu nanti tujuannya saja. Ya, tujuannya. Jadi ini tidak usah melalui atau berbasis edukasi elektronik di unit pelayanan dan gudang farmasi Rumah Sakit Pratama Bilangan Depok Selatan. Ya, nah seperti itu ya Bu ya, sehingga nanti Ibu dalam hal menyusun tahapan kegiatannya sudah terarah. Ya, Dian, oke. Saya kira sosialisasinya bisa melalui itu saja tadi Bu ya. Edukasi itu sosialisasi, sudah bagian dari sosialisasi. Ya kan? Nah, jadi edukasinya itu adalah mengedukasi melalui sosialisasi elektronik. Nah, jadi kayak e-booknya cukup dikirim di WhatsApp, Ibu Dian bikin grup WhatsApp di rumah sakit itu untuk penerapan SOP ini. Nah, kemudian nanti e-booknya dikirim di grup saja. Begitupun dengan tutorialnya juga dikirim di situ, sehingga kita tidak perlu buat pertemuan apa segala, tidak perlu yang secara langsung. Ya, biar saja kita melakukan edukasi itu secara elektronik saja, kan seperti ini juga maksudnya gitu. Nah, supaya kita juga ada pemanfaatan teknologi, pemanfaatan teknologi. Karena kalau misalnya ada salah satu indikator yang dinilai di aktualisasi adalah pemanfaatan teknologi khususnya smart digital, ya. Oke sayang. Saya kira itu dulu ya. Nanti Ibu Dian coba susun ya sesuai dengan tujuan atau judul kita. Oke sayang. Oke. Ya, terima kasih banyak Bu masukannya. Sama-sama. Saya stop share. Ya, stop share. Baik, silakan kalau gitu Bu Mercy. Bu Mercy Lubis. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin share screen, Ibu.
Saya tak lempar. Tidak. Tidak. Gambarnya belum kelihatan, mungkin sedikit lagi. Sudah kelihatan, Ibu? Belum sayang. Atau stop dulu saya, baru di share ulang. Ya, stop dulu. Iya. Baru share. Oh, itu sudah ada. Sudah. Oke. Ibu jaringan terputus. Oke, silakan Iya. presentasikan sedikit jaringan. Latar belakang. Jadi kemarin Ibu saya judulnya mengenai belum optimalnya pelayanan mobil ambulans. Cuman setelah kemarin hasil konsul dengan Ibu dengan coach yang kemarin itu kan Ibu bilang itu kayaknya tidak akan selesai dalam waktu 30 hari. Jadi saya kembali konsul dengan mentor, jadi diganti judul aktualisasi saya itu menjadi rawat inap puskesmas Bulagi. Melalui apa penyediaan alatnya, komunikasinya? Melalui alat apa? Alat komunikasi seperti Ada apa? alat komunikasi telepon tapi yang Talking. pakai GSM. HT. Pakai HT ya, Bu. Nah, kan seperti itu. Kalau itu kan sebenarnya seperti ini. Aktualisasi itu kan saya mau lihat kan adalah proses internalisasi nilainya kan. Nah, ketika kita hanya menyiapkan begini, sama saja Ibu kayak kemarin. Ada siapkan ambulans, selesai. Nah, kalau kita menyediakan alat komunikasi layanan, aduan, menyediakan alat komunikasi layanan gawat darurat, dia itu dalam bentuk HT, itu kan pasti kita sudah siapkan layanannya. Setelah kita siapkan alat itu. Nah, atau bagaimana layanan aduan itu. Jadi bukan alatnya yang menjadi inovasinya. Bukan aduannya menjadi tujuannya. Jadi yang tujuannya itu adalah layanan aduannya saya. Layanan aduannya. Jadi begini. Layanan aduan gawat darurat. Coba Ibu saya ketik. Ya, jadi subjeknya dulu ya. Layanan aduan, kasih warna merah ya. Layanan aduan. Layanan aduan. Oh, ini PDF ya sayang, PDF ya. Jadi nggak bisa diketik. Oh iya. Catat aja kalau gitu. Nah, Iya. layanan aduan gawat darurat. Oke, melalui penyediaan alat komunikasi ya. Apa alat komunikasinya? Nanti cari sistemnya. Kalau bisa, bentuk telepon cuman kayak seperti telepon rumah, cuman dia pakai kartu GSM. Oke. Itu namanya apa? Telepon apa istilahnya? Ya, tidak tahu. Ibu nanti cari nama metodenya itu, karena itu yang mode ini kan. Nah, jadi kan, jadi begini, layanan aduan gawat darurat melalui penyediaan alat komunikasi. Nanti kan harus alat komunikasi ini juga harus kita sosialisasikan, ya kan? Nah, bisa juga Ibu melalui sosialisasi penyedia layanan aduan Gawat darurat. Oke, layanan aduan gawat darurat berbasis melalui penyediaan alat komunikasi berbasis multimedia. Ya, jadi multimedia tidak terbatas. Nanti Ibu alat komunikasinya itu bisa melalui, kalau layanan aduan ini kan ada kotak saran, ada melalui nomor hotline, ada nomor itu. Nah, intinya semua alat komunikasi. Nah, jadi misalnya kita buat di situ, misalnya layanan aduan gawat darurat melalui penyediaan alat komunikasi berbasis multimedia.
Jadi medianya beberapa media untuk alat komunikasinya. Bisa begitu ya. Atau basisnya misalnya berbasis partisipatif keluarga pasien. Bisa juga begitu, Bu Mercy ya. Jadi yang berpartisipasi nanti yang menggunakan alat komunikasi itu adalah keluarga pasien. Ya, bisa begitu? Oh iya. Jadi begini, layanan aduan gawat darurat melalui penyediaan alat komunikasi berbasis partisipatif keluarga pasien. Keluarga pasien ya. Basis partisipatif keluarga pasien. Jadi yang akan kita edukasi layanan adalah keluarga pasien. Partisipasinya keluarga pasien. Kami, Bu Mary. Boleh bertanya, Bu? Boleh. Berarti nanti fokusnya bukan pada penyediaan alat media ini, tapi bagaimana layanan aduan dan layanan Puskesmas Bulaga ada layanan aduan begitu. Iya, betul. Dan yang menggunakan itu adalah keluarga pasien, sehingga kita memperkenalkan kepada keluarga pasien penyediaan alat itu. Ya, jadi sasarannya jelas. Jelas. Karena kan terukur sayang. Kalau misalnya ini nanti yang mau menggunakan kan memang keluarga pasien. Jadinya memahami dengan baik. Nah, dan yang mereka kita ajak untuk berpartisipasi untuk mensimulasi penggunaan alat itu. Dan itu sebagai sarana untuk layanan aduannya rumah sakit. Nah, layanan aduan diatur 5 wajib disiapkan di rumah sakit dan itu bisa mendongkrak akreditasi rumah sakit. Nah, ketika layanan aduan itu diberikan kepada keluarga pasien. Bisa dipaham, Bu? Ya? Ya, paham. Boleh bertanya lagi, Bu? Boleh. Berarti nanti akan ada pengukuran pada saat sosialisasi. Yang mudah menggunakan layanan komunikasi itu. Apakah itu efektif untuk dijadikan layanan aduan gawat darurat? Ya, Bu Mer? Iya. Nah, jadi kita harus punya ukuran dan Ibu tujuan aktualisasi ini adalah juga menaikkan akreditasi rumah sakit. Karena akreditasi rumah sakit itu wajib menyiapkan layanan aduan. Nanti layanan aduan gawat darurat ini bisa diintegrasikan dengan layanan aduan secara umum di rumah sakit. Ya, Ibu, ya. Untuk jangka rencana tindak lanjutnya nanti bisa dibuat seperti itu. Ya, Bu Mercy. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, Bu. Nanti diskusikan kembali ke mentor ya. Saran saya, sampaikan ke mentor bahwa ketika aktualisasi itu, Bu, harus terukur, harus spesifik, ya. Dan tujuannya itu jelas, ya. Tujuannya adalah salah satunya adalah meningkatkan citra rumah sakit juga, meningkatkan akreditasi rumah sakit juga, ya. Dan juga sebagai alat komunikasi layanan aduan, ya. Seperti itu. Baik, Ibu Mercy, nanti dibuat dulu sesuai dengan kesepakatan kita tadi, kemudian didiskusikan dengan mentor. Oke, kalau sudah matang, silakan buat tahapan kegiatan. Terima kasih, Bu. Oke, ya baik. Oke, terima kasih, Ibu Mercy. Ibu Ika, silakan. Ibu Ika Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Izin share screen. Apakah sudah kelihatan? Iya, ini juga jadi sama dari ya, Ibu. Langsung saja ya, Bu Ika ya, supaya tidak lama waktunya. Dokumentasi asuhan keperawatan ini juga edukasi. Jadi kita harus menentukan apakah ini sosialisasi, apakah ini edukasi, ataukah ini adalah advokasi, simulasi. Coba Ibu jelaskan saya. Ibu nanti caranya kayak apa?
Ibu, sesuai dari yang saya konsulkan dengan mentor, ini saya sosialisasi lebih dulu, Ibu. Setelah itu nanti kan ada tahapan penulisan itu, saya memberikan edukasi seperti itu. Edukasi. Iya. Oke. Nah, berarti bukan optimalisasi format. Begini saja. Edukasi penulis, edukasi cara penulisan format dokumentasi asuhan keperawatan, ya kan begitu ya. Jadi optimalisasi itu tujuannya, tidak perlu dijadikan judul, tidak perlu. Ya, jadi langsung saja. Edukasi caranya tidak usah. Edukasi penulisan dokumentasi asuhan keperawatan berbasis apa? Berbasis sosialisasi dan apa, Bu? Edukasi penulisan dokumentasi berbasis sosialisasi dan Sosialisasi dan edukasi, Bu. Sorry. Berarti edukasi salah. Edukasi dan sosialisasi. Edukasi berbasis medsos saja atau Ibu mau berbasis apa nih ininya? Edukasi dan sosialisasi. Edukasi dan sosialisasi penulisan dokumentasi asuhan keperawatan berbasis multimedia saja. Iya. Jadi medianya banyak nanti, mengedukasi dan mensosialisasikan medianya banyak ya. Bisa medianya medsos, nanti bisa juga medianya leaflet ya, Bika. Ya, iya, Bu. Kayak gitu, berbasis multimedia saja. Nah, jadi edukasi dan sosialisasi penulisan dokumentasi asuhan keperawatan berbasis multimedia di ruang UGD Rumah Sakit Pratama. Nah, multimedianya tadi ya, media cetak, media elektronik, medsos. Iya. Ya, Bu. Ya. Saya rasa begitu Bu Ika, supaya dia terarah ya. Nanti didiskusikan lagi kepada mentor. Tujuannya kita untuk mengarahkan judul ini karena judul itu adalah tujuannya. Dan judul itu akan mengarahkan kita how to do something, ya. Ya, Bu. Kalau kita tadi ngambang seperti itu, nanti menerjemahkan ke dalam terapannya agak sulit. Jadi kita harus sudah jelas apa yang akan kita lakukan. Berarti yang kita lakukan ada dua hal, mengedukasi dan sosialisasi. Dengan memanfaatkan beberapa multimedia. Oke? Ya, begitu nanti penjelasannya ya, Bu. Nanti dibuatkan dalam latar belakang. Ya. Oke, saya rasa begitu Bu ya masukan saya. Tapi masih bisa Ibu Ika diskusikan ke mentor ya. Iya, Bu. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Lalu Ibu Najunda Islamia Sari Laguni, silakan. Enggak kelihatan ya? Ya.
Ibu mohon maaf jaringannya tadi. Jaringannya kenapa? Coba chat aja saya. Judulnya di chat. Kalau nggak bisa jaringannya di chat aja judulnya saya sayang. Copas stop share dulu, baru dicopas judulnya di chat ke saya di sini di kolom chat. Nah, di copy di Word-nya, baru dicopas ke chat. Copy paste. Oh iya. Aduh. Nggak apa-apa sayang, nggak usah. Kalau nggak bisa nggak usah. Langsung chat saja, chat judulnya, chat. Oh iya Bu. Iya, oke. Stop share aja dulu Bu Najunda, stop share sayang. Oh iya Bu. Ya. Ya, lalu copy dari Word, baru chat di sini, chat di room chat. Iya Bu. Astaga. Ini standar juga ya Bu, standar pengelolaannya ada ya. Manajemen penyimpanan obat di puskesmas kan iya ada. Iya, kalau standarnya berdasarkan PMK nomor 74 Bu tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Jadi berdasarkan standar itu kalau yang saya lihat di puskesmas masih kurang optimal. Jadi masih ada obat itu yang belum disusun berdasarkan alfabet, terus masih belum disusun untuk Vivo, terus belum ada untuk penandaannya untuk obat-obat lasa yang terlihat sama, terus untuk obat-obat yang mendekati expired. Oke, saya sudah paham deh. Nah, jadi gini, bukan optimalisasi namanya kalau begitu, efektivitas. Oh. Ya, efektivitas penyimpanan dan pelebalan obat, ya. Iya toh, efektivitas pengelolaan pelebalan obat melalui apa tadi, Dek? Iya, Bu. Jadi melalui atau responsif penerapan standar operasional prosedurnya, apakah? Atau efektivitas pengelolaan sediaan farmasi, ya, efektivitas pengelolaan sediaan farmasi berbasis apa tadi Ibu bilang pelebelan dan apa itu kayak Vivo kalau yang di ini Bu penyusunan distribusi obat berdasarkan Vivo. Iya itu saja berbasis metode Vivo saja.
Oh, Jadi dalam kan ini cuma 1 bulan nih Bu, takut saya nanti tidak cukup waktunya sayang ya. iya. Jadi itu saja, ambil metode FIFO saja yang kita implementasikan. Tunggu, metode penyimpanan FIFO. First in, first out ya. Iya. Oke, berbasis begini sayang, optimalisasi pengelolaan optimalisasi efektivitas pengelolaan persediaan farmasi berbasis metode manajemen persediaan berbasis FIFO, first in first out. Iya kan Bu? Keren nggak judulnya? Coba. Kita ulang ya, saya kasih efektivitas pengelolaan sediaan farmasi melalui manajemen persediaan berbasis metode FIFO. Oke, supaya jangan terlalu banyak yang dikerjakan sayang. Cukup anunya dulu, penyimpanannya saja. Oh iya. Supaya nanti takutnya nanti Ibu Najunda tidak cukup waktunya sayang ya, karena kan kita cuma 1 bulan saja. Jadi kita ambil saja nanti sampelnya itu tadi, misalnya obat di mana, depot atau di mana dan sebagainya. Nah, kayak gini Bu. Efektivitas pengelolaan sediaan farmasi melalui manajemen persediaan berbasis metode FIFO, first in, first out. First out, ya. Ya sayang? Iya. Jadi tujuannya ini akan mengoptimalkan pengelolaan itu. Dan mengoptimalkan dan mengefektivitaskan. Ya, oke. Karena sekarang kan tidak efektif. Sebenarnya kan sudah ada, hanya belum efektif. Karena tidak berbasis FIFO. Ya sayang ya. Kalau si optimal itu sebenarnya lebih ke lebih luas. Tapi kalau hanya dia pengelolaan sediaan itu namanya efektivitas obat keluar masuk. Efektifnya, ya tujuannya tercapai ketika kita menggunakan metode. Ya, jadi jelas apa yang mau kita kerjakan sayang. Jelas apa yang mau kita kerjakan. Metodenya jelas. Dengan apa, dengan cara apa itu jelas. Ya kan? Nah, kemudian juga jelas apa yang kita akan kelola, efektivitasnya. Supaya tidak obat yang sudah mau kedaluarsa itu yang di belakang baru diambil kan gitu. Jadi kita ambil dulu yang memang mana yang pertama masuk itu dulu yang kita pengelolaan efektivitas persediaan farmasi, atau tidak usah manajemen persediaan, langsung saja berbasis efektivitas pengelolaan sediaan farmasi berbasis metode FIFO, first in, first out. Supaya tidak terlalu panjang, Bu Najunda. Karena kan sediaannya jadi berulang, toh. Ini kan sudah ada. Jadi begitu saja, efektivitas sediaan atau persediaan farmasi. Sediaannya aja ya, sediaan farmasi berbasis metode FIFO di puskesmas Salakan. Ya, terasa begitu Bu ya, supaya tidak terlalu panjang. Jadi judul itu tidak boleh terlalu panjang, cukup 8 karakter, maksimal 8 karakter. Efektivitas sediaan farmasi berbasis metode FIFO di puskesmas Salakan. Ya, nanti didiskusikan lagi ya Bu ya dengan metode. Oke. Karena sejauh ini
masih kurang efektif. Sebenarnya sudah dilakukan tapi belum efektif ya, karena tadi penglabelannya dan seterusnya belum dilakukan. Oke, sayang? Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Lalu siapa tadi lagi yang Siska ya? Siska Dina Melani, silakan. Ya, Ibu. Izin share screen. Sudah kelihatan, Ibu? Melalui apa sayang pengelolaannya? Menggunakan aplikasi SPSS. Oh iya, yang kemarin SPSS ya, pengelolaannya disampaikan aja sayang. Dengan metode. SPSS itu kan adalah analisis, ya kan? Ya, ya. Jadi begini saja. Pengolahan data surveillance berbasis analisis SPSS. Ya, Bu. Ya. Berbasis. Gini, ya kan? Pengolahan data surveillance berbasis analisis SPSS. Karena SPSS itu sudah analisis kan, jadinya nanti kalau pengolahan lagi automatically pengolahan itu bagian dari analisis, ya kan begitu. Jadi pengolahan surveillance berbasis analisis statistik SPSS. SPSS itu singkatan dari statistik, nanti dipanjangkan SPSS-nya dalam statistik product and service solution. Pengolahan surveillance berbasis analisis statistik. Berbasis analisis statistik SPSS saja ya. Dalam begini, analisis statistik SPSS dalam kurung statistical product and service solution. SPSS ini saja singkatannya. Ya, dalam kurung statistical product, service, and service solution ya, and service solution. Oke. Pengolahan surveillance berbasis analisis SPSS, statistik product service di UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Lalolantang. Lucu ya namanya Puskesmas. Lulu Lantah. Lantang. Oke, sayang. Oke, ini begini saja ya, Bu ya. Jadi kan yang mau dikelola adalah surveillance, yang pengelolaan surveillance ya. Analisa kan kalau nanti dia pasti kan basisnya analisis. Ya, Bu ya. Nah, jadi kalau tadi pengolahan dan analisis berulang jadinya kalau pakai SPSS lagi, padahal SPSS itu sudah analisis. Ya, Bu Siska. Jadi kita sederhanakan saja. Karena pengolahan surveillance ini kalau kita menggunakan alat analisis berarti sudah analisis itu berbasis analisis SPSS penggunaannya. Alat yang digunakan adalah SPSS. Jadi langsung jelas ya Bu ya, tidak bertele-tele sayang ya. Jadi ini akan mengoptimalkan pengolahan surveillance. Nah, tapi harus di
kondisi saat ini memang tidak menggunakan SPSS saat ini, Ibu? Iya, Ibu. Belum ya? Belum. Oke, sehingga Ibu jelaskan di latar belakang dengan tidak menggunakan SPSS kenapa? Ya, apa yang membedakan ketika kita menggunakan SPSS dan sekarang ini apa adding value-nya atau apa tambahan manfaat ketika kita menggunakan SPSS? Itu nanti diceritakan lebih lanjut di latar belakang ya Bu Siska? Iya, Ibu. Ya, oke. Saya rasa itu ya sayang. Ya, jadi saya pengen judulnya itu menarik dan sederhana, tidak bertele-tele ya. Oke. Oke, saya rasa Ibu Siska bisa didiskusikan kembali ke mentor ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Sudah Ibu Rosiana sekarang. Ibu Rosiana. Yes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya screen, Bu. Ya. Apakah sudah bisa terlihat, Bu? Ibu Rosiana jelaskan sedikit ke saya Bu latar belakangnya. Oke, ya Bu. Jadi judul ini, jadi untuk tahapan kegiatannya itu sama seperti Kasiska, itu menggunakan kita membuat kuesioner, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan SPSS. Kemudian dari hasil itu, dari hasil kita cari faktor penyebabnya. Dari situ kita menggunakan media informasi untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Oke, itu udah tentukan dulu sayang. Ini kita harus menentukan. Kalau Ibu Siska tadi jelas dia akan mengelola, ya. Nah, jadi Ibu harus Ibu tujuannya harus jelas. Kalau Ibu Siska memang mengelola. Kalau Ibu Rosiana ada dua. Ibu akan mengamati dan lalu Ibu akan mengedukasi. Pilih saja salah satunya sayang. Waktunya tidak cukup. Nanti tindak lanjutnya saja baru kita lakukan analisis ya. Nah, jadi kalau misalnya memang Ibu hanya ingin mengedukasi, edukasi pengamatan epidemiologinya saja. Nah, jadi harus fokus. Nah, kita hanya mau mengedukasi ataukah kita ingin mengelola atau hanya ingin mengamati saja. Nah, Ibu harus tentukan pilihannya sayang. Nah, ya. Nanti sama dengan teman-teman lain tentukan basisnya. Oke, Bu. Iya Bu ya, kalau seperti ini nanti Ibu khawatirnya saya bingung nanti terlalu banyak kegiatannya dan maksudnya tidak ada yang tercapai dalam 1 bulan. Mending kita satu kegiatan tapi fokus dan tercapai. Ya sayang ya. Jadi bisa saja kita juga mengambil optimalisasi pengamatan epidemiologinya saja melalui analisis faktor resiko penyebab penyakit hipertensi. Itu bisa saja. Nah, jadi yang kita lakukan adalah pengamatannya. Ya Bu ya, tujuannya adalah mengamati, mengoptimalkan pengamatan. Nah, jadi ini melalui melalui optimalisasi pengamatan epidemiologi melalui analisis faktor resiko penyebab penyakit hipertensi. Nah, jadi di sini kita hanya tujuannya benar-benar mengamati ya Bu, fokus. Nah, nanti melalui analisis ini faktor risiko. Ya. Oke sayang, pengamatan saja. Tidak usah diedukasi dulu, buat pengamatannya saja. Teknik pengamatannya. Yes. Ya. Oke. Ya, makasih Bu. Hah? Gimana Bu? Ya, makasih Bu. Ya, nanti misalnya teknik pengamatan itu Ibu buat tekniknya. Kalau kayak bagaimana kita mengamati, kita menggunakan alat apa? Misalnya Bu ada pemanfaatan teknologi. Seperti apa kita memanfaatkan teknologi untuk menganalisis faktor risiko ini ya Bu? Pastikan Ibu ada penggunaan alat minimal digitalisasi atau semacam pemanfaatan teknologi. Entah Ibu nanti mau pakai Google Form, entah Ibu nanti mau pakai, pokoknya harus ada teknologinya. Bisa dipahami maksud saya Bu ya? Kalau Bu, kalau untuk pengamatan epidemiologi itu kan harus menggunakan SPSS karena kita basisnya data. Bisa itu Bu?
boleh juga pakai SPSS, iya. Ya, karena mengolah. Oke, jadi SPSS-nya itu adalah sudah pemanfaatan teknologi ya, sama dengan Siska tadi ya. Ya, Bu. Mungkin versinya saja yang berbeda. Bisa Oke, jadi kan siap, ya Bu. versinya berbeda. Ya, ada. Iya, oke Ibu. Saya Ya, rasa makasih, Bu. jadi sama ya, kalau Ibu Ika tadi pengelolaan, Ibu hanya pengamatan saja. Ya, Bu. Tujuannya berbeda. Ya, pengelolaan dengan pengamatan berbeda. Kalau Ibu Rosiana lebih hanya mengamati saja. Kalau Ibu Siska tadi adalah memang mengelola. Oke sayang? Ya, Bu. Oke, Makasih, terima Bu. kasih. Intinya adalah sekali lagi saya tekankan, pastikan ketujuan. Jangan sampai kita salah tujuan, karena kalau tujuannya salah, kita sulit untuk mengaktualisasikan. Ya, oke, terima kasih. Lalu Ibu Fatmawati sudah tadi belum? Belum ya? Belum Bu. Kasih Bu Ilin share screen. Sudah kelihatan. Ini seperti agak terbalik Ibu saya. Ini begini lebih bagus kayak gini. Penerapan SOP, penerapan optimalisasi, penerapan tata tertib pengunjung pasien, penerapan SOP, SOP tata tertib pengunjung pasien, penerapan SOP melalui ini mau edukasi pasiennya atau gimana? Sosialisasikan tata tertibnya. Oke, penerapan tata tertib pengunjung pasien berbasis sosialisasi dan edukasi digital. Begitu saja mungkin Ibu ya, kalau kita mau ada adding values-nya. Iya Bu ya. Ibu maunya kayak seperti apa penerapan SOP-nya? Nanti disosialisasikan kepada keluarga dan pengunjung pasien, kemudian dievaluasi apakah tingkat kepatuhan. Ya, saya paham. Tadi melalui apa kita sosialisasikan? Melalui alat apa? Poster dengan leaflet, Ibu. Oh, berarti multimedia juga. Penerapan tata tertib pengunjung pasien berbasis sosialisasi dan edukasi melalui pemanfaatan multimedia. Ya, saya rasa begitu ya. Penerapan tata tertib pengunjung pasien berbasis sosialisasi dan edukasi melalui pemanfaatan di ruang IC. Ya, kayak begitu. Kira-kira Ibu ya, kalau misalnya ada multinya ya harus multimedia juga. Kurang lebih sama begitu. Ya, siap. Edukasi berbasis multimedia dan bisa berbasis sosialisasinya mungkin enggak usah edukasinya enggak usah terlalu supaya tidak panjang. Penerapan tata tertib pengunjung pasien berbasis sosialisasi melalui pemanfaatan multimedia dan media sosial. Bisa juga begitu kan? Oke. Penerapan SOP tata tertib pengunjung pasien berbasis melalui sosialisasi berbasis pemanfaatan. Terbalik sayang Fatma. Penerapan SOP tata tertib pengunjung pasien melalui sosialisasi berbasis pemanfaatan multimedia dan media sosial.
Terbalik. Melalui. Penerapan SOP tata tertib pengunjung pasien melalui sosialisasi berbasis pemanfaatannya hilangkan saja berbasis multimedia dan media sosial saja. Oke, penerapan SOP tata tertib pengunjung pasien melalui sosialisasi berbasis multimedia dan media sosial. Oke, so far so good Bu Fatmawati. Tapi didiskusikan aja lagi sama mentor. Terima kasih Bu. Ya, oke. Saya kira cukup Bu Fatma. Iya, terima kasih. Ya. Lalu Pak Bambang, silakan Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Izin Ibu, jadi berdasarkan hasil diskusi dengan mentor dan berdasarkan pengamatan langsung di lapangan didapatkan ada beberapa masalah, diantaranya belum diterapkannya layanan informasi kesehatan berbasis digital di ruang tunggu Puskesmas Tinangkung Utara. Untuk itu saya bersama mentor dilakukan kegiatan yaitu penerapan layanan informasi kesehatan berbasis digital di ruang tunggu Puskesmas Tinangkung Utara. Untuk teknis pelaksanaannya nanti Ibu, itu nanti menggunakan televisi yang dipasang di ruang tunggu Puskesmas dan nantinya akan disampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kesehatan, misalnya alur pelayanan, penyampaian visi dan misi Puskesmas, dan penyuluhan kesehatan berbasis video. Kurang lebih seperti itu Ibu. Terima kasih. Kalau saya rasa Pak Bambang udah ada koreksi ya, bagus sudah penerapan layanan informasi kesehatan berbasis digital. Atau penerapannya nggak usah langsung layanan Pak. Kalau saya ya, saran saya tidak pakai penerapan, layanan langsung. Karena penerapan itu kayak sifatnya SOP, sosialisasi. Kalau ada regulasi, nah itu baru penerapan. Kalau layanan ya layanan. Jadi di sini jadi layanan informasi kesehatan berbasis digital di ruang tunggu Puskesmas. Ya Pak, saya dapat itu ya, Pak Bambang ya. Penerapannya nggak usah layanan langsung. Ya. Siap Ibu, terima kasih. Oke, Saya perbaiki. bagus, Pak. Bagus. Ya, silakan dilanjutkan. Terima kasih Ibu. Oke, Pak Bambang silakan stop share. Selanjutnya Ibu Yunarti. Iya, Ibu. Maaf Ibu, saya lupa buat covernya Bu. Jadi judul yang saya angkat itu optimalisasi identifikasi pasien di ruang perawatan dewasa di RS Pratama Bila Banggai, Buko Selatan. Identifikasi pasien maksudnya kayak gimana Bu? Identifikasinya? Begini Bu, kan sasaran keselamatan pasien itu ada 6. Yang pertama itu identifikasi pasien. Jadi pemasangan gelang, baru juga kan kemarin itu saya sempat ambil judulnya, tapi saya sudah komunikasi dengan mentor yang masalah belum adanya penomoran bed
dan identitas pasien di bed pasien itu. Oh, Jadi identitas setelah saya analisis ternyata yang masuk di identifikasi pasien itu adalah salah satunya pemasangan gelang, Bu. Dan juga di sana, Bu, pemasangan gelangnya itu belum ada SOP-nya, identifikasinya juga belum ada SOP-nya, dan gelangnya saja, Bu, kalau biasa kita lihat kalau di rumah sakit itu kan warna biru untuk laki-laki, warna pink untuk perempuan. Tapi kalau di kami itu warna merah itu untuk perempuan, sedangkan warna merah itu ada untuk label merah untuk alergi gitu, Bu. Untuk pelabelan untuk pasien yang jadi Ibu alergi. mau ganti apa ininya gelangnya? Kenapa, Bu? Ibu mau ganti apa gelangnya? Sesuai dengan warna biru sama warna merah, sama warna pink. Baru juga mau buat SOP-nya, Bu. SOP pemasangan sama SOP identifikasi, Bu. Oke, begini saja sayang. Kita fokus ke gelang identitas. Oh iya. Iya. Oke, gelang identitas saja bagaimana, Ibu? Kalau gelang identitas, jadi kan apalagi efektivitas ya, Bu. Di sini bukan juga sama dengan tadi itu, bukan optimalisasi namanya itu, efektivitas efektivitas layanan identifikasi. Atau begini, layanan tidak usah efektivitas, layanan saja. Layanan identitas pasien melalui penyediaan gelang, ya kan, Bu? Itu kalau ini namanya layanan identifikasi pasien. Iya. Oh iya, oke. Layanan identifikasi pasien melalui gelang identitas atau layanan identifikasi melalui gelang, layanan identifikasi pasiennya nanti. Layanan identifikasi gelang identitas pasien, layanan identifikasi gelang layanan identifikasi. Apa bagus ya? Layanan. Itu kan pelayanan namanya ya. Kalau penerapan apa, Bu? Penerapan tidak masuk ya? Boleh penerapan. Penerapan gelang identitas pasien. Penerapan. Atau kan itu disebut redesign, Bu. Redesign ya, kan Ibu mau meredesain kembali identitas pasien dengan metodenya apa? Kesalahan ini redesign. Begini saja sayang, ini harus keluar dari kotak, tidak mesti selalu inovasi, tidak perlu penerapan. Redesign ketetapan identitas pasien. Ya Ibu, tunggu nanti saya tulis saja ya, Bu. Ya coba ya sayang. Redesign artinya membuat desain baru toh. Tujuannya kan nanti mengidentifikasi potensi resiko pada identifikasi pasien toh akibat kesalahan identitas. Tapi judulnya nanti redesign. Ya. Redesign ketetapan identitas pasien melalui pemanfaatan penerapan redesign ketetapan identitas pasien melalui warna gelang. Ada juga, Ibu tahu nggak metode FMEA itu? Ibu tahu nggak? Yang mana itu? Metode, tunggu, wait. Apa lagi namanya? Itu kayak untuk mengidentifikasi potensi risiko pada akibat kesalahan identitas. Mana ya? Penerapan identifikasi. Kok penerapan ya? Enggak penerapan. Redesign ketetapan identifikasi pasien melalui
warna gelang, Ibu. Penerapan identifikasi Saya sudah gelang. Ya. Berulang-ulang dia rasanya, Ibu. Bu. Berulang rasanya. Atau langsung saja begini, redesign gelang identitas pasien. Begitu saja barangkali. Iya. Desain gelang identitas pasiennya. Redesign warna gelang identitas pasien. Langsung pada anunya, Bu, fokusnya. Ya kan ya? Nah, nanti tujuannya adalah mengidentifikasi potensi resiko yang akibat kesalahan identitas. Oh, Ibu, Atau kalau boleh juga adalah identifikasi potensi resiko, identifikasi. identifikasi efek, optimalisasi juga boleh, optimalisasi identifikasi langsung juga identifikasi pasien akibat kesalahan identitas melalui pemanfaatan warna gelang. Kan bisa ya, Bu? Identifikasi pasien Identifikasi penerapannya nggak usah, coba Bu hapus penerapannya. Identifikasi, karena kita kan mau pakai gelangnya ya. Tapi Atau Ibu, redesign aja deh, Bu. Kalau saya tadi lebih cocok redesign itu tadi. Redesign. Ibu, Apa deh? Ibu, maaf, saya mau bertanya kan ini penyebabnya salah satunya itu tidak ada SOP-nya, identifikasi sama SOP. Oh, penerapan SOP. Ya, Oh iya, sama boleh saja. sama, Iya, boleh juga. Berarti optimalisasi penerapan SOP. Iya. Optimalisasi penerapan SOP, SOP SOP-nya apa? Identifikasi pasien. Oh iya, oke. Optimalisasi penerapan SOP. SOP pasien. SOP apa tadi? Ditulis. Identitas pasien. Iya, oke. Penerapan SOP identitas pasien berbasis warna gelang. Nah, melalui warna gelang. Begitu saja. Sepertinya bertele-tele pusing saya. Iya kan? Tapi cocok sudah itu. Kita kasih sederhana saja. Optimalisasi penerapan SOP identifikasi pasien berbasis warna gelang di ruang perawatan dewasa di rumah sakit. Tidak usah lagi dinya berulang. Warna gelang pada ruang warna gelang pada ruang perawatan cocok di ruang perawatan dewasa. D-nya hapus ini, D-nya hapus, dewasa rumah sakit Pratama. Jadi D-nya tidak berulang, D-nya satu saja. Ya, ini ya, di ruang perawatan dewasa rumah sakit Pratama bilang ya. Oke. Saya rasa oke, kita aja, Bu. Optimalisasi penerapan SOP identifikasi pasien berbasis, bukan basis, atau melalui. Oh iya. Melalui pembuatan atau berbasis, ya, atau boleh juga deh melalui warna, boleh juga melalui atau berbasis, terserah Ibu Yunarti ya, bicarakan dengan mentor melalui warna gelang. Oke. Ibu, saya bisa bertanya, Bu? Boleh. Kan nanti ada kegiatannya saya tambahannya, karena kemarin saya sudah bicarakan dengan mentor saya, Bu. Katanya bisa tidak saya nanti ditambahan kegiatan saya menambahkan kegiatan penomoran bed pasien dengan memberikan penanda identitas pasien, Bu. Di bed pasiennya. Penanda. Bisa, Bu? Iya, penanda. Bisa. Kan ini penerapan saja toh. Iya. Melalui warna gelang dan apa itu tadi, penanda. Iya. Oke. Atau kalau ada dua metodenya, atau optimalisasi penerapan SOP identifikasi pasien. Ini partisipasinya siapa? Siapa yang akan menggunakan ini optimalisasi penerapan? Pasien. Berarti
mending juga berbasis partisipasi saja di sini. Jadi nanti banyak metode, ya kan? Berbasis partisipatif keluarga pasien, karena harus ditahu jangan sampai yang menggunakan identitas itu pasien kah atau perawat kah atau pasiennya. Nah, ini berarti ini berbasis partisipasi, bukan melalui lagi berarti identifikasi pasien berbasis partisipatif. Berbasis ini S-nya. Berbasis bisa juga ditambahkan edukasi, kan mau mengedukasi ya. Berbasis partisipatif dan edukasi. Bisa. Ya, Ibu ya, karena kan ada dua hal ya. Kita mau ajarkan yang gelangnya itu dengan yang ininya ya. Oke. Iya, Ibu. Oke, sayang. Makasih, Ibu. Oke, cantik. Nanti bicarakan dengan mentor lagi ya. Kalau mau disederhanakan silakan. Ini hanya masukan saya saja. Tidak mesti yang ini. Tetapi saya ingin ada tujuannya yang jelas saja ya, Bu Dinar ya. Oke. Baik. Oke, terima kasih sayang. Saya kira stop ya. Satu lagi ya, Ibu Novi ya. Yang lain semua sudah ya, selain Ibu Novi ya. Oke, Bu Novi, last Pak Novi. Bu Novi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Izin share screen, Ibu. Ya, sayang. Ya, Ibu, ini apa sudah kelihatan? Mohon maaf. Tidak, sayang, tidak kelihatan. Jadi dibuka dulu di komputer, baru di-share, Ibu Novi. Ya, ini apa sudah kelihatan, Bu? Sudah sayang, sudah. Stop di judul deh, stop di judul. Penyediaan layanan aduan cepat masyarakat terhadap Oke, bagus. Penyediaan layanan aduan. Oh sayang, begini salah. Ini penyediaan layanan aduan penanganan penyakit menular cepat, penyediaan layanan aduan penyediaan layanan aduan penanganan penyakit menular cepat dan tepat. Nah, ya kan begitu, cepat apa tadi tagline-nya? Itu kan heading values-nya toh, cepat dan apa tadi? Cepat dan tepat. No. Yang tadi Ibu punya sendiri, yang ada idenya yang tadi. Oh, pelayanan aduan cepat masyarakat. Cepat masyarakat. Iya, sasarannya masyarakat. Oke. Nah, begini, penyediaan layanan aduan penanganan penyakit menular berbasis atau responsif. Berbasis sistem. Seperti begitu, Bu. Layanan aduan penanganan penyakit menular berbasis cepat tanggap. Kalau saya sih bukan berbasis responsif. Responsif
atau berbasis partisipatif masyarakat, penyakit menular responsif, melalui apa deh layanan aduannya ini Bu, penanganannya ini cepatnya seperti apa, ceritakan dulu saya. Mengenai ada penyediaan alat berupa telepon rumah, kasusnya sama dengan Ibu Mercy, namun yang saya sediakan di sini itu melalui di rawat jalan. Dan sasaran saya yaitu masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Iya, tapi maksudnya alat itu ditaruh di mana sayang? Di rawat jalan, Bu. Di ruang rawat jalan, iya. Di poli. Berupa apa? Telepon? Iya, telepon, Bu. Berarti nomor hotline saja. Ada nomor hotline-nya? Itu. Kami sediakan, Bu. Sarannya mentor itu kita sediakan. Iya, maksud saya disediakan kayak apa? Telepon, nomor telepon. Iya, telepon. Kita kan mau siapkan layanan aduannya masyarakat. Medianya kan harus jelas. Media ini apa? Telepon, telekomunikasi atau apa? Media telepon, Bu. Telepon. Medianya telepon. Iya, telepon. Berarti berbasis telekomunikasi. Begini, penyediaan layanan aduan penanganan penyakit menular melalui pemanfaatan komunikasi atau melalui telekomunikasi ya, apa namanya? Penyediaan layanan aduan penanganan penyakit menular melalui pemanfaatan alat telekomunikasi. Nah, nanti anunya pemanfaatan alat telekomunikasi. Baru cepatnya itu di telekomunikasi, cepatnya dihapus saja Bu. Dulu cepatnya nanti dibuat tagline aja. Tepatnya dihapus di UPT dinas ini. Nah, kita bisa buat subjudul. Subjudulnya itu misalnya kita buat misalnya begini, cepat tanggap masyarakat. Nah, atau kita buatkan akronim kah? Misalnya gercep. Begini, gerakan cepat tanggap masyarakat. Gercepma, begitu, gercepma kan gitu. Nah, ini bisa kita kasih namanya subjudul, gercepma. Gercepma misalnya kan gitu, gerakan cepat masyarakat gitu. Gercep, gerakan cepat masyarakat. Nah, gitu ya. Gerakan cepat masyarakat. Oke. Kan begitu, itu dibuatkan namanya subjudul atau tagline. Jadi tidak digabung dalam satu judul sehingga jadi ambigu nantinya kalau digabung sayang. Nah, jadi diberikan tagline saja, gercep mah gitu. Gerakan cepat masyarakat tanggap ya. Makan seperti itu. Penyediaan layanan aduan penanganan penyakit menular melalui pemanfaatan alat telekomunikasi. Ya Bu ya. Iya. Jadi dinas bagian baru dikasih tagline. Gercepan. Ya sayang. Ya seperti itu. Bu, tagline. Iya, izin bertanya Bu. Ya. Berarti ini nanti melalui pemanfaatan alat komunikasi, namun tetap sasarannya saya itu tetap pada masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Iya, itu kan yang akan nanti yang menikmati layanan aduannya, maksudnya usernya. Iya. Iya kan, nanti usernya itu adalah masyarakat itu sendiri. Jadi Ibu yang menyiapkan layanan aduannya, masyarakat yang memanfaatkan sebagai stakeholders ya. Iya. Oke, Bu Novi. Ya. Oke. Ibu. Nanti kita bisa lanjut di WhatsApp kita ya. Makasih Bu. Ya, stop share saya. Sudah ya, oke. Baik, teman-teman sekalian, saya rasa pembulatan terhadap judul-judul kita supaya nanti mudah kita menyusun kegiatan dan tahap kegiatannya sehingga tidak kesana kemari, lari kesana kemari tidak jelas apa tujuannya ya. Oke, tapi maksudnya tidak mesti harus itu. Teman-teman masih bisa mengembangkan
teman-teman masih bisa berdiskusi dengan mentornya, itu hanya masukan saya saja, ya, supaya lebih terarah saja. Oke? Baik teman-teman sekalian, mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan, mohon maaf juga atas keterlambatan pembelajaran atau coaching kita. Terima kasih sekali partisipasinya, semua luar biasa, sudah punya gagasan yang luar biasa, bisa kita implementasikan atau kita rancang ya sedemikian rupa sehingga kita bisa mencapai aktualisasi yang menjadi tujuan dan harapan mentor. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya silakan Pak Aswin kembalikan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Oke Bapak Ibu, demikian tadi bimbingan kita pada sore hari ini. Kita bertemu lagi hari Selasa depan di jam itu jam 7.30. Oke, dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, bimbingan pada sore hari ini kita akhiri, dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sholat maghrib. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Silakan Bapak Ibu di Ya Pak, terima kasih. Misi Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bambang. Ya.